Udah bakar ya. Gimana kabarnya hari ini cuy? Semoga kalian masih tetap betah ya tinggal di Indonesia tercinta ini. Ya meskipun tiap hari ada aja berita menghebohkan yang terjadi. Nggak warganya, nggak penegak hukumnya, sama aja sukanya bikin heboh ya cuy. Bener-bener kacau dah ini Konoha ya. Ya cuy, mending siapin cemilan dulu deh, karena Mimin udah siapin kumpulan berita menghebohkan yang terjadi akhir-akhir ini. Biar kita tahu cuy, orang-orang kayak gini nih yang sebenarnya bikin negara kita jadi susah buat maju, ya enggak ya. Oh ya, put like-nya dulu jangan lupa. Kita gas ke video pertama aja. Let's go. Berita pertama ini cuy, aduh parah sih ini ya. Ya, ada aksi adu mulut antara seorang polisi dan seorang pemotor yang diduga oknum TNI, tentara negara India. Iya. Kita balik ke berita ini aja ya cuy. Kronologi dari perekam ini tuh intinya nih ya, si pengendara motor berkaos loreng ini diduga nekat mau nerobos lampu merah karena nggak dapat jalan dan udah keburu stuck di tengah persimpangan cuy. Doi disuruh mundur sama petugas Polantas biar nggak bikin macet gitu cuy. Bukannya mundur, ini malah cekcok dulu di tengah jalan. Ya Allah, buru-buru amat pak, mau nyiram apaan sih ya? Gimana menurut kalian cuy? Yang ada undang-undang komen aja di bawah. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih kacau. Iya, lepaskan tangan. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih kacau. Iya, lepaskan tangan. Masih dengan drama percekcokan antar seprofesi nih cuy ya. Kali ini ada dua orang sopir angkutan umum di Gunting Saga, Sumatera Utara nih ya, yang romanya udah kayak Tom and Jerry ya. Buset, udah pada tua juga ya, malah pada kejar-kejaran cuy. Aduh, kocak banget ya. Kejadian ini tuh kabarnya dipicu saat salah satu kendaraan nekat mau nyalip. Tapi ya begitulah, salah satu sopir ini nggak mau ngasih jalan cuy. Akhirnya mereka berdua saling kejar-kejaran kayak begini cuy. Aduh, gimana menurut kalian ngelihat kelakuan bapak-bapak ini? Tumpahin unek-unek kalian di kolom komentar. Berita selanjutnya datang dari Rokan Hilir Riau cuy. Waduh, asli Mimin rasanya kayak nggak percaya aja kalau kejadian semacam ini bisa beneran terjadi di Indonesia. Kali ini ada rumah yang diduga milik bandar narkoboy di Panipahan Rokan Hilir Riau diamuk sama warga sekitar. Jadi Ci, warga di sana tuh sebenarnya udah lama banget ngerasain keresahan setelah tahu adanya dugaan peredaran narkoboy di lingkungan mereka. Nah, ini puncaknya ya, kabarnya mereka ini udah berkali-kali lapor ke pihak berwajib, tapi ya gitulah ya. Warga di PHP-in mulu alias gak ada tindakan sama sekali kabarnya ya. Padahal berbuge banyak cuy, tapi sudahlah ya. Akhirnya ya ini diduga udah muak karena nggak ada tindakan dari pihak berwajib. Warga mutusin buat bergerak sendiri. Ya mau gimana lagi ya, warga udah nggak tahu lagi mau percaya sama siapa kali ini ya. Bener-bener wadidaw banget sih ini. Ini di Rokan Hilir, Panipahan. Ini rumah bandar seorang BD Sabu. Ini BD Sabu, bandar BD Sabu. Ini rumah BD Sabu. Mana yang dilarang? Mana yang dilarang? Kenapa ada ilmu ini? Kerjasama. Belum selesai di satu tempat cuy, di tempat lain juga ada nih ya. Ada rombongan emak-emak bareng warga lain yang nekat datengin sebuah gubuk yang diduga kuat jadi sarang narkoboy. Nah, di situ udah ada si Loreng sama si Coklat juga, cuy. Tapi kedatangan mereka malah bikin warga makin emosi ya. Ya gimana ya? Berbuk udah ada. Ada salah satu oknum berseragam yang bilang, "Udah nggak usah berlebihan." Ya Allah pak, dikata ini barang bukti alat hisap sama paketan narkoboy itu garam dapur apa gimana ya? Gimana menurut kalian cuy? Semua yang didatangi tahu, semua isinya dikosongkan.
Udah nggak usah berlebihan, udah kan udah orang. Yang jual bandar ini yang berlebihan, Pak. Jangan pula Bapak bilang kami yang berlebihan. Udah banyak generasi hancur gara-gara barang sabu-sabu itu. Jangan pula Bapak bilang kami yang berlebihan. Bapak bilang pula berlebihan. Sebelum ini terjadi nggak ada yang diberantas. Aduh, gila sih ini ya. Ternyata masyarakat di sana tuh bener-bener gede nyalinya, Ci. Berani-beraninya ya mereka mengganggu ladang mata pencaharian orang. Sehat selalu dah ya buat warga di sana, dan semoga habis ini nggak dijadikan tersangka ya. Kembali, Bapak tangkap itu para bandar sabu-sabu. Dan jangan sampai citra polisi jelek gara-gara bandar tidak ditangkap. Diduga udah saking resahnya sama aksi balap liar yang makin gila di Sekupang, Batam. Seorang warga nekat nyoba ngebubarin sendiri kerumunan itu pakai sebatang kayu panjang. Tapi para hama ini bukannya pada sadar diri udah ganggu ketertiban umum. Salah satu pemotor yang diduga oknum pembalap liar ini malah bertindak arogan, cuy. Dia nggak terima dan langsung nendang motor warga sampai nyungsep. Aduh, bener-bener nih orang ya. Mana kabur lagi. Aduh, gimana menurut kalian, cuy? Nggak yang muda, nggak yang tua, buset, hobi banget bikin resah warga ya. Ya kali ini ada seorang pria yang ngamuk-ngamuk di sebuah warung di daerah Medan Binjai. Cuma gara-gara nggak dikasih uang upeti alias jatah preman, cuy. Doi ini dikabarkan nekat minta uang iuran sebesar 250.000 ke pemilik toko dengan alasan rapelan iuran 5 bulan. Buset, dikata ini cicilan panci apa gimana ya, pakai acara rapelan segala. Karena merasa nggak masuk akal, cuy, pemilik toko pun milih nolak buat bayar. Tapi si pelaku ini malah makin jadi. Doi ngamuk-ngamuk sampai nekat ambil sebotol bensin dan diduga mau bakar warung tersebut, cuy. Udah bakar ya. Siapa yang marka daw? Bakar ya. Sigaw. Ada dito sudah. Oh, yang mana bulan? Ya. Hah? Ada ketuanya. Ada dito bulan. Tahu ketuanya? Ya. Hah? Ada perjanjian. Tol. Sigaw. Tol. Kenapa beda kita? Tahu ketuanya. Tahu ketuanya. Tahu. Yan mo kira pemain ha? Ako na pa tayo na pala mugo lang ako. Sigaw! Ada perbulan dia. Sigaw! Ako magmayaya ko po yun ha. Sigaw! Ada apa nih perbulan? Tahan mo na tulan. Ya apa? Tapi tenang ya, berkat kekuatan netizen si pelaku sok jagoan ini akhirnya ditangkap petugas. Doi berhasil digerebek langsung di rumahnya dan disaksikan anak istrinya, cuy. Aduh, miris ya, tapi gimana ya? Ya udahlah ya, yang penting si abang jago ini sekarang udah nggak bisa pungli lagi. Ya cuy, semoga hal-hal kayak gini tuh bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua ya. Ingat cuy, kalau masih miskin jangan kebanyakan gaya. Apalagi sok jagoan kayak gini ya, cari nafkah mah yang halal-halal aja ya. Gimana menurut kalian cuy? Puas nggak lihat endingnya si abang jago ini? Komen di bawah. Ya cuy, udahan dulu ya buat episode kali ini. Semoga kumpulan video tadi bisa bikin kita semua lebih sadar lagi kalau kenyamanan dan ketertiban bersama itu jauh lebih penting daripada nurutin ego sendiri. Seperti biasa, bantu supportnya dengan share video ini ke teman-teman kalian yang sering kena mental di jalanan. Subscribe buat yang belum. Mimin pamit. Assalamualaikum.